Teng teng. Oh, what's up, my man? Jadi tadi itu intronya, kita langsung aja ke topik pembicaraannya ya, guys. Jadi di video kali ini saya mau kasih tutorial bagi pengguna IndiHome yang menggunakan modem F609, yaitu cara untuk menggunakan dua nama WiFi bahkan sampai 4 nama WiFi dalam satu router IndiHome ya, guys. Jadi fungsinya itu misalnya kalian mau membedakan nama WiFi untuk tamu atau nama WiFi untuk penggunaan anggota keluarga sobat ya. Jadi seperti itu. Kalian juga bisa atur prioritasnya. Jadi misalnya untuk anggota keluarga itu prioritasnya nomor satu. Jadi kalian bisa dapat kecepatan yang utama. Jadi sebelum kecepatan di HP kalian itu terpenuhi, maka untuk yang prioritasnya di bawah kalian itu belum akan mendapatkan kecepatan internet sesuai dengan keinginannya. Jadi contoh kalau misalnya prioritas keluarga kalian itu kualitasnya satu, dipilih satu, dan kualitas tamu itu ada 8, makanya itu makanya itu makanya apa sih maksudnya, eh, prioritas WiFi untuk keluarga itu pasti lebih tinggi. Jadi contohnya main game itu pastinya ping lebih bagus, video YouTube nggak akan nge-lag. Pokoknya diprioritaskan lah yang utama daripada si SSID atau nama WiFi yang khusus untuk tamu. Jadi kayak gitu penjelasannya, kita langsung aja mulai ke tutorialnya. Caranya seperti biasa. Di sini saya pakai komputer, tapi sebenarnya sama kalau mau di setting lewat HP juga bisa. Kalian bisa buka, kalau di HP di Android kalian bisa buka browser Chrome, Google Chrome di HP kalian. Kalau di komputer kita juga tinggal buka browser Google Chrome ya. Sama saja sih sebenarnya. Nah, setelah itu kalian pastikan dulu sudah terkoneksi dengan router IndiHome kalian ya. Mau provider apa saja kalau menggunakan IndiHome router ZTE yang sekeluarga dengan F609, caranya seperti ini. Mau di HP atau maupun di komputer itu nggak terlalu berbeda, sama saja. Oke, langsung aja ya. Kalian silahkan ketikkan di address bar di tempat biasanya kalian ngetik www.google.com, kalian tulis saja langsung 192, ikuti contoh ini ya, 168.1.1, kalian enter. Nah, kalau misalnya dia dia akan muncul kayak kayak gini. Kalau misalnya dia nggak muncul kayak gini, kalian pastikan lagi apa kalian sudah terkoneksi dengan router Indiom kalian ya. Nah, di sini sudah kita masuk ke halaman login pack ZTE-nya ya, router IndiHome-nya ZTE. Tapi kalau kalian pakai IndiHome terus modemnya atau routernya itu bukan ZTE, misalnya Alcatel ya, Alcatel-Lucent atau contoh Nokia, mungkin beda ya untuk pengaturannya. Tapi kalau ZTE yang sekeluarga dengan ZTE caranya sama seperti ini. Oke. Nah, untuk passwordnya seperti biasa saya selalu bilang admin-admin ya, admin-admin. Tapi kalau tidak bisa menggunakan admin-admin, kalian bisa menggunakan user-user ya, user. Nah, di sini kalau misalnya kalian sudah menggunakan dua user dan password tadi tapi nggak berhasil juga, kalian bisa komen ya, nanti saya kasih tahu passwordnya. Oke. Di sini saya menggunakan admin-admin bisa ya. Oke. Nah, di sini kalian misalnya mau membuat dua nama WiFi untuk satu router IndiHome ya. Kalian pergi ke menu network ya, network yang ini network. Terus lanjut ke bawah ke menu WLAN ya, ke menu WLAN. Nah, di menu WLAN sini akan ada drop down menu juga ya. Di sini ada basic, SSID setting, security setting, access control list ya, associated device, WMM, Wi-Fi restriction, dan WPS ya. Karena kita akan berurusan dengan nama WiFi atau SSID, kita pergi ke menu SSID setting ya. Kita klik di SSID setting. Nah, disinilah tempat kita membuat SSID kedua atau ketiga atau keempat, atau nama WiFi yang kedua, ketiga, keempat. Contoh untuk nama WiFi saya yang pertama udah ada ya, SSID-nya Kalisto itu yang pertama, dan belum ada SSID kedua. Prioritinya juga masih 0 ya, yang berarti
belum dibagi-bagi prioritasnya ya. Setahu saya sih seperti itu kalau untuk masalah priority. Tapi kalau misalnya saya salah tentang priority ini bisa di komen ya. Mungkin kalian lebih tahu karena ini mungkin karena ini mungkin maksudnya ini berdasarkan pengalaman saya saja ya. Jadi misalnya kalau nggak betul, kalian bebas untuk komen, kasih tahu. Oke. Jadi selain ada priority, kalian juga bisa membatasi jumlah kliennya per nama SSID, per nama WiFi-nya ya. Jadi di sini contoh saya akan buat SSID 2 ya. Kalian klik di choose SSID, ada drop down ke bawah, silahkan pilih SSID 2, 3 atau 4 bebas ya. Yang penting jangan sampai lupa. Jadi kalau misalnya kalian setting SSID 2 harus balik lagi. Nah, setelah kita klik SSID 2, di sini posisinya masih disable ya karena enable SSID ini belum dicentang guys. Nah, kalau kalian mau buat nama WiFi kedua, kan nama WiFi pertama pasti di kalian apalah, udah ada nama WiFi kedua, sudah biasa kalian pakai. Nah, sekarang kalian mau buat SSID kedua, pergi langsung aja ke langsung saja ke SSID 2. Nah, di sini kalian enablekan SSID. Klik saja di sini. Nah, ini sudah enable ya, guys. Kalau saran saya SSID isolation ini di on kan saja, guys. Nah, kalian bisa pilih berapa jumlah klien di sini. Contohnya di SSID 2 saya mau buat namanya itu tamu. Jadi SSID ini khusus untuk tamu, guys. Nama WiFi ini khusus untuk tamu. Prioritasnya saya kasih 7 ya, guys. Karena bukan prioritas. Jadi untuk prioritas utama itu ada di SSID 1. Oke, maksimum klien nggak usah banyak-banyak, saya cuman dikasih 4 aja ya guys, 4 tamu saja, 4 tamu saja. Jadi ketika 4 handphone sudah connect di nama WiFi tamu ini, handphone kelima itu udah nggak bisa connect guys, karena kita udah batasi sampai 4 handphone saja. Jadi begitu cara kerjanya guys. Setelah kalian rubah, ini kan saya udah pilih 4, priority-nya 7, nama WiFi-nya tamu. Kalian tinggal klik submit ya guys. Submit lagi, submit maksudnya. Oke, langsung kalian submit. Nah, kalau begini, kalau udah kalian submit, kalian cek aja di HP kalian ada nambah nggak nama wifi-nya kalian itu. Pasti ada nambah, yaitu SSID yang udah kalian buat seperti ini. Nah, di SSID 1 tadi kan kita belum pilih prioritasnya ini guys. Kita pilih prioritasnya ke satu aja guys. Jadi prioritas pertama. Jadi sebelum dilayani SSID 2 tadi, SSID utama kita inilah yang akan dilayani karena prioritas teratas ya guys. Oke. Jadi untuk maksimum kliennya juga untuk SSID utama bisa kalian rubah. Jadi misalnya cuma 6 HP yang bisa terhubung ke SSID. Kalau misalnya di saya ini SSID nama WiFi-nya Kalisto. Jadi cuma 6 bisa, tinggal rubah, klik submit. Nah, untuk SSID isolation ini sebenarnya panjang ya pembahasannya karena ini menyangkut keamanan router. Nanti saya buat videonya terpisah aja ya guys. Oke. Oke, seperti itu. Jadi kalian bisa buat satu router ada 4 nama WiFi, misalnya tamu, kamar 1, kamar 2. Pokoknya terserah lah mau nama WiFi-nya itu berdasarkan apa. Contohnya ada tamu, anak-anak, begitu kan? Anak-anak, orang tua. Jadi bisa dikombinasikan lah, dipilah-pilah mana. Nah, kayak gitu. Oke, cuman itu aja ya kalau untuk masalah SSID. Oh, saya lupa. Ada juga satu. Jadi setelah kalian enable kan sudah enable, sudah setting maksimum client, sudah setting priority-nya, udah setting nama wifi-nya atau SSID name. SSID name udah ada tamu. Tapi kalian belum taruh password. Nah, itu jadi saya hampir saya lupa tadi. Nah, langsung aja kalau untuk passwordnya tentu di tab security ya, guys. Kalian klik tab security. Nah, di sini kalian harus pilih SSID sesuai yang sudah kalian setting tadi. Misalnya SSID 2, kalian harus pilih karena di sini ada juga pilihan choose SSID. Nah, di sini kalian klik ada menu drop down ke bawah, tinggal pilih SSID 2. Kalau di saya tadi karena saya settingnya di SSID 2. Nah, di sini ada passwordnya ya guys. Kan kalau SSID 1 kan udah pasti passwordnya udah kalian tahu. Nggak usah kalau mau dirubah ya di sini. Saya juga udah buat video cara ganti nama WiFi sama ganti password. Ini tinggal kita bahas tentang multiple SSID-nya aja ya. Nama WiFi yang multiple banyak ya. Jadi nama WiFi-nya itu bisa sampai 4.
Nah, karena kita udah pakai multiple SSID, jadi nama WiFi yang multi yang apa sih? Maksudnya nama WiFi yang udah banyak ya. Kita pilih SSID 2. Jadi karena kita mau set security-nya, kita mau set passwordnya untuk SSID 2, karena kita tadi settingnya di SSID setting SSID 2, kita klik di sini pilih SSID 2 sesuai pilihan kita yang tadi ya saat setting SSID atau setting nama WiFi-nya. Nah, di sini ada WPA pas apaan sih bacanya? Gak usah dibaca, pokoknya WPA-nya. Ini saya udah klik-klik, lihat aja yang saya klik. Ini saya susah bacanya. Ntar lidah saya hancur, cu. Nah, ini dia passwordnya. Ini password defaultnya ya, guys. Ini password defaultnya. Nah, di sini bisa kalian rubah sesuai keinginan kalian. Misalnya mau ganti apalah, galang 321 atau galang dana. Terserah kalian lah. Yang penting dia itu 8 karakter ya, guys. 8 karakter termasuk huruf dan angka. Oke? Jadi seperti itu. Jadi tinggal kalian rubah di sini. Jangan lupa pilih SSID 2 sesuai SSD yang kalian setting tadi. Udah berapa kali saya bilang. Kalian tinggal submit saja. Tinggal submit seperti yang tadi ya di pengaturan SSID. Oke, jadi begitu cara untuk membatasi pengguna WiFi dalam satu nama WiFi sekaligus dengan cara menggunakan multiple SSID dalam satu router IndiHome ya guys. Jadi udah lengkap saya kasih caranya tadi. Kalau misalnya ada yang belum jelas bisa di komen guys. Kalau misalnya saya lagi online pasti saya jawab. Oke? Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe jika suka dengan video-video saya. Nyalain loncengnya. Loncengnya itu gunanya buat apa juga saya nggak tahu. Yang penting klik aja loncengnya seperti yang biasa dibilang orang-orang yang YouTube itu, biar ada notifikasi. Oke? Terima kasih.